Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas sebuah film yang berjudul Old Henry. Film ini mengisahkan seorang pria tua yang berstatus duda tinggal dengan anaknya yang remaja di sebuah peternakan tua. Dan dalam film ini berlatar di tahun 1908. Film ini menceritakan bagaimana kehidupan keluarga kecil pria tersebut harus sedikit terganggu karena mereka menemukan seorang pria yang terluka di daerah rumah mereka. Ternyata pria yang terluka tersebut adalah buronan dari sekelompok penjahat yang telah ia jarah uangnya. Karena beberapa hal, akhirnya pria tua tersebut memutuskan untuk merawat pria yang terluka di rumahnya. Disinilah awal mula permasalahan telah datang ke rumahnya, karena nantinya pria tua tersebut akan melawan para penjahat tersebut. Selain itu yang menarik, di sini ada beberapa plot twist yang mengisahkan seorang penjahat legendaris di Amerika ketika abad 19. Penjahat tersebut bernama Billy the Kid. Dalam beberapa sepak terjangnya, Billy the Kid adalah orang yang sangat ahli dalam membunuh dan berstrategi. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan seorang pria yang bernama Kari sedang membawa sebuah pistol di tangannya. Dan ia pun sedang dikejar oleh 3 orang koboi dengan kuda yang menjadi tumpangannya. Setelah itu Kari berlari ke sebuah ladang dan tak lama kemudian salah satu dari koboi tersebut berhasil melumpuhkan dengan senjata laras panjang milik temannya. Kemudian pria yang bernama Kecu mendatanginya dan bertanya kemana dia pergi. Akan tetapi pria tersebut tidak bisa menjawabnya, yang menyebabkan pria tersebut harus diikat dan digusur oleh kuda mereka. Bukannya melepaskan tali pria tersebut, Kecu malah mencekiknya hingga pria itu tewas. Dan tidak hanya itu, Kecu mengikat dirinya di sebuah pohon. Dan inilah film Old Henry. Scene berganti, scene memperlihatkan kondisi Oklahoma tahun 1906. Di sana hidup sekelumpulan keluarga yang sedang bekerja sama untuk menggali sebuah tanah yang akan mereka bangun menjadi sebuah kebun. Di sini ada 2 orang pria tua bernama Henry dan adiknya yang bernama Roy, serta anak dari Henry yang bernama Wyatt. Kemudian terlihat Roy dan Wyatt yang berbincang ringan lalu memberitahu bahwa Henry adalah orang yang sangat baik. Scene berganti ketika Henry dan Wyatt sedang mengurusi babi milik mereka. Tiba-tiba seberang rumah mereka ada seekor kuda tanpa awak. Bahkan kuda tersebut terlihat ada bekas darah. Lihat hal tersebut, Henry memutuskan untuk mencari siapa pemilik kuda tersebut. Dan Wyatt bertugas untuk membawa kudanya ke rumah. Saat itu Henry berpakaian layaknya seorang koboi dan mencari jejak. Henry pun mencoba mencari jejak mengenai siapa sebenarnya pemilik kuda yang sebelumnya. Di sana ia menemukan seorang pria yang sedang tidak sadarkan diri. Ketika Henry mencoba mengecek pria tersebut, pria itu terlihat memiliki luka tembak di dadanya. Lalu Henry mencoba menolongnya dengan menutupnya menggunakan tumbuhan serta kain. Kemudian saat itu Henry menemukan sebuah tas kecil berisi uang yang sangat banyak dan sepucuk pistol. Kemungkinan besar tas itu milik pria tersebut. Tak hanya itu, yang asalnya Henry akan meninggalkan pria itu dan membawa tas tersebut, sebelumnya pun ia menghapus jejak yang berada di TKP. Akan tetapi Henry merasa bersalah dan akhirnya ia pun membawa pria tersebut ke rumahnya dengan menggunakan kuda miliknya. Sesampainya di rumah, dengan dibantu oleh Wyatt, Henry menidurkan pria tersebut di kasur miliknya. Setelah itu, Henry pun mencoba untuk memberikan pertolongan pertama, lalu menyuruh Wyatt untuk menjaganya sementara. Sedangkan Henry mencoba mengamankan yang ia temukan sebelumnya. Secara kebetulan di luar kamar, Wyatt melihat apa yang telah disembunyikan oleh Henry. Keesokan harinya, sang korban belum terlihat progres kesembuhannya, bahkan masih belum sadar. Melihat hal ini, Henry memutuskan untuk memanggil tabib agar dapat menyembuhkan pria tersebut. Sebelum pergi, Henry pun mengikat salah satu tangan pria tersebut agar tidak membahayakan Wyatt, karena Wyattlah yang akan bertugas menunggu pria tersebut. Tak lama kemudian setelah Henry pergi, Wyatt yang sebelumnya penasaran tentang apa yang telah disembunyikan Henry di lemari, akhirnya ia memutuskan untuk melihat dan mengecek apa yang ada di dalam tas tersebut. Ketika Wyatt melihat isi tas, ia merasa senang karena melihat pistol, padahal di dalam tas tersebut berisi uang yang sangat banyak. Akan tetapi, Wyatt lebih tertarik untuk menggunakan pistol tersebut. Dalam beberapa kali, Wyatt terlihat sedang berlatih dengan menggunakan pistol yang sebelumnya ia temukan.
Wyatt berlatih hanya dengan dibantu botol bekas yang ia jadikan target tembakan. Kemudian, sekilas memperlihatkan ingatan mengenai seorang pria dengan julukan Billy the Kid. Billy adalah seorang pembunuh legendaris di kalangan para koboi. Tidak hanya itu, Billy adalah penjahat paling terkenal pada saat Perang Lincoln. Di tempat yang lain, scene memperlihatkan ada 3 orang pria. Seperti yang kita ketahui, ketiga pria tersebut pernah muncul di awal film. Kita perkenalkan ketiga pria tersebut adalah Ketchum, Stillwell, dan Diva. Melihat dari gelagat mereka, mereka bertiga sedang mencari buronan yang tidak lain dan tidak bukan adalah sang pasien yang sedang Henry rawat di rumahnya. Kemudian Henry pun mencoba memeriksa keadaan dengan cara mengendap-endap. Akan tetapi salah satu dari mereka menyadari bahwa ada orang yang sedang mengawasi. Lalu Ketchum pun mencoba menembak ke arah Henry. Beruntungnya saat itu Henry berhasil kabur terlebih dahulu dengan menggunakan kuda miliknya. Kemudian scene berganti. Scene memperlihatkan Wyatt yang sedang menyimpan kembali pistol ke dalam tas sebelumnya. Setelah itu ia pun mencoba mengecek kondisi pasien dengan cara memegang tangannya. Akan tetapi di saat yang bersamaan, pasien itu terbangun dan mencoba menyerang Wyatt. Apalagi pasien tersebut berhasil mengambil pisau yang berada di samping kasur miliknya. Sang pasien tersebut ternyata memiliki nama yakni Kari. Kari mencoba menanyakan siapa Wyatt dan siapa ayahnya Wyatt. Selain itu, titik mengapa Kari menyerang Wyatt karena menanyakan keberadaan tas miliknya itu ada di mana. Ketika Kari hampir melukai Wyatt, beruntungnya saat itu Henry berhasil datang lebih cepat dan menendang Kari hingga tersungkur. Kemudian, Henry pun mencoba mengikat Kari di sebuah kursi dan mulai menginterogasi dirinya. Banyak pertanyaan yang Henry tanyakan, akan tetapi ia lebih condong ingin mengetahui siapa sebenarnya Kari ini. Kari hanya menjawab bahwa dirinya adalah seorang sheriff yang dilukai oleh para penjahat. Tidak hanya itu, para penjahat yang sebelumnya telah mencuri pin sheriff miliknya, sehingga mereka berpura-pura dan mengaku menjadi sheriff. Karena sebelumnya mereka bertiga mencuri uang di bank. Sehingga Kari melakukan aksinya dengan cara membawa kembali uang tersebut. Begitulah penjelasan yang bisa Kari jelaskan. Selain itu, ketika Henry melakukan interogasi kepada Kari, ternyata ia pun berhasil mengeluarkan peluru yang berada di tubuh Kari. Tak lama kemudian ternyata di luar sana 3 orang sekawan telah datang di rumah Henry untuk menanyakan keberadaan Kari. Saat itu Henry langsung membawa senjatanya agar ia gunakan sebagai alat pertahanan. Ketchum pun langsung menjelaskan siapa dirinya, bahwa dirinya seorang sheriff yang sedang mengejar seorang buronan yang bernama Kari. Ketchum menjelaskan bahwa Kari seorang penjahat yang sangat berbahaya. Selain itu, Ketchum mendapatkan informasi mengenai nama lengkap Henry, serta mengetahui bahwa Hobbs adalah kakak ipar dari Henry yang tinggal tidak jauh dari tempat tinggal Henry. Kemudian mereka pun pergi dan memberikan saran untuk kepada Henry agar berhati-hati, serta menutup pintu rumahnya ketika malam hari. Ketika memasuki rumah, Henry sempat memarahi Wyatt yang sebelumnya malah berlatih menggunakan pistol. Akan tetapi, di sini Wyatt hanyalah pemuda yang emosinya belum terkontrol. Disinilah Wyatt malah menghiraukan apa yang dikatakan oleh ayahnya dan malah memilih untuk mengumpat balik sang ayah karena tidak mengizinkannya untuk berlatih menggunakan pistol apapun. Kemudian Kari mencoba memperingati Henry dan Wyatt untuk segera pergi dari rumah ini. Karena 3 sekawan tersebut besar kemungkinan akan kembali lagi ke rumah Henry, serta kemungkinan akan membunuh Henry. Karena Kari menjelaskan pula bahwa 3 sekawan tersebut adalah orang yang merampok dan mereka telah menghabisi rekannya Kari. Lalu Henry mencoba mengkonfirmasi mengapa Kari tidak pulang kembali ke kampung halamannya dan kembali bertugas menjadi sheriff di sana. Kemudian Kari hanya menanggapi hal tersebut dengan memberitahu bahwa keadaan sebelumnya adalah keadaan darurat karena nyawa dirinya pun dalam kondisi terancam saat itu. Scene berganti, scene memperlihatkan di tempat peristirahatan 3 sekawan. Ketchum terlihat menjadi pemimpin dari kelompok tersebut. Ia menyuruh Dugan untuk melakukan pengintaian di malam hari agar menemukan fakta bahwa Kari ada di rumah tersebut. Selain itu, Ketchum memiliki rencana untuk membeli senjata yang banyak dan akan menemui Hobbs untuk mengkonfirmasi siapa sebenarnya Henry ini. Karena Ketchum menjelaskan kepada yang lainnya bahwa Henry bukanlah orang biasa. Karena ia mengetahui hal tersebut, dengannya hanya melihat bagaimana Henry memegang senjata miliknya, Henry sudah terlihat seperti pro player. Ketchum melihat Henry bukanlah seorang petani tua saja. Di malam harinya, Dugan pun memulai aksinya dalam pengintaian terhadap rumah Henry.
Sedangkan di dalam rumah, Henry mencoba kembali menanyakan identitas asli Carrie sebenarnya. Akan tetapi menariknya, di saat Carrie menceritakan peristiwa di saat ia sedang bocil, ia melihat peristiwa yang bersejarah dalam hidupnya. Karena melihat bagaimana seorang penjahat legendaris Billy the Kid tewas oleh Peter Maxwell dengan cara ditembak. Sedangkan sampai saat ini, Carrie belum memastikan apakah Billy masih hidup atau tidak. Selain itu, Carrie pernah memberikan wejangan oleh Billy dengan kata-kata, "Tegakkan kepalamu dan aku akan baik-baik saja." Henry hanya terdiam lalu membawa pisau miliknya dan membuka ikatan di tangan Carrie. Karena Henry sudah percaya bahwa Carrie bukanlah orang jahat. Setelah itu Henry menyuruh Carrie untuk segera keluar dari rumahnya. Selain itu Henry memberikan sepucuk pistol kepada Carrie agar dirinya dapat tetap siaga ketika Carrie pulang ke kampung halamannya. Dan Henry menegaskan bahwa dirinya tidak akan memberikan uang milik Carrie. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba tembakan pun telah dilayangkan ke tempat tinggal Henry. Dan hal ini dilakukan tentunya oleh Dugan yang sebelumnya melakukan pengintaian. Seketika Henry dan Carrie pun bersembunyi ke tempat yang lebih aman. Serta beberapa kali Carrie mencoba untuk menyerang Dugan dengan beberapa kali tembakan. Akan tetapi hal ini tidak begitu memberikan luka yang berarti bagi Dugan. Kembalinya Wyatt malah mendapatkan luka tembak di bagian tangannya. Setelah itu, Dugan mencoba bersembunyi di bawah rumah Henry. Hal ini dilakukan agar ia dapat melakukan penyerangan dari bawah rumah. Akan tetapi dengan sigapnya, Henry melakukan beberapa aksinya untuk mengelabui Dugan dengan bantuan Wyatt. Kemudian, Henry membawa senapan miliknya. Lalu ia pun keluar rumah dan berhasil memancing Dugan untuk keluar dari bawah rumah. Kemudian tanpa basa-basi Henry berhasil menembaknya serta sebelum Dugan di akhir hayatnya, Henry menanyakan tentang keberadaan teman-teman dari Dugan. Sialnya saat itu Dugan memilih untuk bungkam. Akan tetapi sebelumnya Henry menghabisinya dengan tangan kosong. Ia menemukan sebuah tanda di bagian tubuh Dugan. Tanda tersebut seperti identitas sebuah kelompok penjahat. Keesokan harinya di kediaman Hobbs, Ketchum dan Stillwell sudah berada di tempat tinggal Hobbs. Terlihat di sana Ketchum memberikan beberapa pertanyaan mengenai tentang siapa sebenarnya Henry McCarthy ini. Ketika melihat gelagat Ketchum adalah seseorang yang akan melukai adik iparnya. Hobbs pun mencoba untuk menyerangnya. Sialnya saat itu Stillwell malah menyerang Hobbs dari belakang dan membuat dirinya jatuh hingga tersungkur. Kemudian, scene berganti. Scene memperlihatkan Carrie yang akan bersiap-siap untuk keluar dari tempat tinggal Henry. Akan tetapi hal itu tidak jadi Carrie lakukan, karena ia merasa tidak cukup kuat berjalan keluar. Dan Carrie menyarankan kepada Henry agar segera keluar dari rumahnya. Karena kemungkinan besar Ketchum akan kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Dan ternyata itu benar. Tak lama kemudian Ketchum datang dengan kekuatan penuhnya yang akan menggempur Henry di rumahnya. Melihat hal tersebut, Henry pun langsung bergegas kembali ke rumah dan mencoba untuk bersembunyi serta memikirkan langkah apa yang akan ia ambil. Setelah itu, scene memperlihatkan Ketchum yang telah berkumpul dengan komplotannya. Lalu ia melakukan ancaman kepada Henry akan menghabisi kakak iparnya jika tidak menyerahkan Carrie ke hadapannya. Mendengar bahwa Hobbs dalam bahaya, Henry pun langsung menyiapkan senjata miliknya yang sudah lama tidak ia gunakan. Lalu Henry memberikan sepucuk pistol kepada Wyatt untuk berjaga-jaga. Serta Henry menyuruh Wyatt untuk pergi dari rumah secara diam-diam, karena Henry akan mengulur waktu untuknya. Kemudian Henry pun langsung bergegas menuju ke teras rumah. Terlihat di sana Hobbs sudah babak belur karena dihajar oleh anak buah Ketchum. Lalu Ketchum memberikan penawaran kepada Henry untuk segera menyerahkan Carrie sehingga Ketchum akan mengampuni nyawa Henry beserta anaknya. Henry hanya menanggapinya bahwa ia tidak setuju dan menyuruh balik Ketchum dan komplotan untuk segera pergi dari rumahnya. Karena kesepakatan pun tidak ujung membuahkan hasil. Ketchum malah langsung menghabisi Hobbs di depan mata Henry. Sedangkan Wyatt yang melihat hal tersebut merasa marah dan langsung keluar serta menembakkan pistolnya ke arah komplotan Ketchum. Kemudian ketika di dalam rumah, Henry mengatakan hal yang tidak asing di telinga Carrie. Yakni Henry mengatakan, tegakkan kepalamu dan semua akan baik-baik saja. Carrie langsung sadar bahwa selama ini Henry adalah Billy the Kid yang sebenarnya. Lalu dengan gagahnya, Henry yang bermodalkan pistol legendarisnya berhasil menghabisi Ketchum.
Kemudian pertarungan baku tembak pun berlangsung dengan ciamik. Sayangnya, saat itu ternyata Kecum tidak tewas ketika tembakan pertama yang dilayangkan oleh Henry, sehingga pertarungan mereka menjadi pertarungan final. Di sini Kecum sempat beberapa kali berhasil menembak Henry di bagian bahunya, sampai di mana pertarungan baku tembak pun berlangsung ke sebuah hutan. Dan pada akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Henry. Kemudian Henry pun berjalan dengan noda darah di tubuhnya menuju ke dalam rumah. Saat ini Wyatt sangat khawatir mengenai kondisi Henry saat ini. Lalu ketika di dalam rumah, Henry menyuruh Wyatt untuk segera membawa sebuah ember dan air hangat. Hal ini dilakukan untuk membersihkan luka yang berada di tubuh Carrie. Saat yang bersamaan, Carrie terus bertanya mengenai kemana saja Henry sebelumnya. Padahal ia adalah penjahat legendaris dalam hidupnya. Setelah itu di saat Henry membuka baju bagian lengan milik Carrie, ia malah menemukan tanda yang sama seperti dugaan sebelumnya. Menandakan semua yang dikatakan oleh Carrie mengenai dirinya semuanya itu hanyalah omong kosong. Sialnya saat itu ketika Carrie menyadari bahwa Henry telah mengetahui kebenarannya, ia malah menembak Henry hingga tewas. Bahkan, Carrie langsung menceritakan semua kebenarannya bahwa ia memang benar bagian dari komplotan Kecum. Akan tetapi ia memilih untuk membelot sehingga dirinya menjadi buronan. Kemudian, ketika Carrie akan melakukan tembakan terakhir, Wyatt pun berhasil menghabisi Carrie dengan menggunakan senapan ayahnya tersebut. Dan scene terakhir, scene memperlihatkan Henry yang sudah di akhir hayatnya memberikan salam perpisahan kepada Wyatt. Henry mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur memiliki anak seperti Wyatt. Dan film pun ditutup oleh Wyatt yang merasa sedih dan terpukul akan kepergian ayahnya. Dan memperlihatkan Wyatt yang memulai pengembaranya sendirian. Tamat.